Kita akan mengajak Anda ke Jogja, pemirsa, bagaimana suasana berbuka ini di Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta. Di sana sudah ada rekan kami Muhammad Chandra yang akan mengabarkannya kepada Anda. Chandra? Ya, baik. Dini, pemirsa dan juga Bayu, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Masjid Patok Negoro Sultoni Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta, di mana ini merupakan salah satu masjid dari Keraton Yogyakarta yang berada di sebelah utara. Masjid Patok Negoro ini merupakan salah satu masjid yang merupakan batas utara dari wilayah kekuasaan dari Keraton Yogyakarta, dan memang Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini dibangun bersamaan dengan grand design dari Keraton Yogyakarta. Memang ini hampir mirip sekali dengan Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan tidak hanya itu saja, Masjid Patok Negoro ini juga ada di sisi sebelah barat, timur, dan juga selatan dari kota Yogyakarta. Dan di Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini dapat saya sampaikan memang masih memiliki keunikan ataupun kekhasan yang dilakukan oleh ataupun sejak dahulu, di mana masjid ini didirikan sekitar 200 tahun yang lalu sejak pemerintahan ataupun sejak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Dan masjid ini memiliki keunikan, yaitu di mana sebelum sholat zuhur selalu ada syairan ataupun sholawat yang dikumandangkan menggunakan lafal bahasa Jawa. Dan kemudian dahulu sekitar tahun 1950 ini azan pertama kalinya dilakukan di Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini dengan 5 orang sekaligus, dan azan kedua ini dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Begitu juga dengan khutbah dilakukan menggunakan bahasa Arab. Namun pada tahun 1960 ini ada tersebut berubah, di mana muazin yang semula berjumlah 5 orang menjadi 2 orang, namun azan tetap dilakukan sebanyak 2 kali. Dan kemudian khutbah yang awalnya menggunakan bahasa Arab ini kemudian dirubah menjadi bahasa Jawa, di mana ini lebih memudahkan warga masyarakat yang ada di sekitar Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini dapat memahami isi dari khutbah yang disampaikan. Dan beberapa hal lain yang menjadi keunikan dari Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini sendiri, yaitu sejak awal berdirinya hingga saat ini baru sekali dipugar, yaitu beberapa saat yang lalu setelah gempa Jogja yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa bentuk ciri fisik yang ada dari Masjid Patok Negoro Ploso Kuning yang berada di tanah Kesultanan seluas 250 meter persegi ini dibangun dengan luas bangunan kurang lebih 328 meter persegi. Dan untuk bangunan ataupun atap dari masjid ini beratapkan tajuk dengan tumpang 2, ataupun mahkota dari masjid ini berupa gada bersuluh yang terbuat dari tanah liat. Dan ada beberapa filosofi lainnya yang melekat dari Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini, yaitu adalah di belakang saya ini ada kolam sedalam 3 meter, yang mana makna dari kolam ini sendiri merupakan bila kita mempelajari agama Islam itu harus sedalam-dalamnya, tidak bisa hanya di permukaan ataupun hanya setengah-setengah. Dan masih banyak sekali filosofi yang disampaikan ataupun yang memiliki makna dari Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Chandra.